Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Wafa dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik. Nah, kalau kemarin itu data primer, kalau sekarang itu menggunakan data sekunder. Di sini ada 3 pengujian: uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi Durbin Watson. Di sini kita akan pengujian normalitas dulu, yaitu pengujian dengan diagram histogram dan normal PP plot. Kita klik analyze, kita klik regression linear. Nah, di dependennya itu keuntungan, di dependennya itu aset dan harga saham. Plotsnya itu di y itu apa, variabel y itu ini SRSID. Nah, di x nya itu zipred. Nah, untuk histogram dan normal probability plotnya itu di checklist, terus continue. Udah. Ya, habis itu kita klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya yang data histogram. Ini secara kasat mata bisa dibilang normal karena garisnya itu menyentuh diagram batangnya. Jadi normal kalau menggunakan histogram. Nah, kalau menggunakan normal PP plot itu secara tak kasat mata itu tidak normal karena titik-titiknya ini tidak banyak yang jauh dari garis ini. Kalau yang normal itu sama semua, maksudnya sejajar sama garis ini ya. Sekarang kita jadi tidak normal ya gitu. Nah, sekarang kita akan menganalisis menggunakan lupa. One sample KS. Nah, kita klik one sample KS. Kita masukin semua. Untuk tes distribusinya itu normal. Di sini dia nih hasil output one sample KS-nya. Seek to targetnya itu kita lihat yang di harga saham. Nah, jika lebih dari 0,05 maka normal ya. Itu. Nah, sekarang kita menganalisis lagi menggunakan one sample KS tapi dengan data residual. Caranya itu kita klik analyze, regression linear. Nah, plotsnya itu kita unchecklist histogram dan normal probability plot. Untuk save kita checklist yang unstandarized, kita klik continue. Oke. Kita klik OK. Jika berhasil, dia akan muncul di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya sama seperti one KS tadi. Ini non parametric test, legacy dialog. Habis itu ke one sample KS. Nah, kita balikin dulu nih semua. Kita masukkan yang data residualnya. Kita klik. Oke. Nah, di sini juga seek to targetnya itu lebih dari 0,05. Jadi datanya itu normal. Karena data menggunakan analisis ini valid. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian yang kedua, yaitu uji multikoliniaritas. Yang pertama itu cara pengujiannya itu jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekat sempurna.
syarat lolos uji multikoliniaritas, nilai korelasinya kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai VIF variance inflation factor kurang lebih sama dengan 10, maka tidak ada multikoliniaritas. Kriteria pengujian: jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikoliniaritas dan sebaliknya. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Habis itu kita klik plotsnya save. Statistik maksud saya. Kita checklist yang covariance matrix dan collinearity diagnosis. Yang save kita unchecklist ini. Kita klik OK. Kita akan lihat di tabel yang koefisiennya. Nah, di sini kita cuman melihat tolerance dan VIF-nya doang ya. Untuk aset dan harga saham itu sama. Untuk tolerance 0,533 dan untuk VIF-nya itu 1,876. Nah, sama ya. Tolerance itu lebih dari 0,10 dan VIF itu kurang dari 10. Ya, nih. Maka data tidak mengalami multikoliniaritas. Jadi data ini tidak mengalami multikoliniaritas ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW, uji Lagrange multiplier atau LM, disingkat LM, uji statistik Q box Peirce dan Ljung box serta uji Rantes. Nah, di sini untuk kayak uji autokorelasi Darwin-Watson dulu ya. Kita akan melakukan pengujiannya. Klik analyze, regression, linear. Nah, statistiknya itu kita checklist yang Darwin-Watson. Kita klik continue. Kita klik untuk memastikan ya. Oke. Sini kita lihat yang model summary-nya. Nih, udah ada ya outputnya 1,870. Nah, sekarang kita balik ke PPT-nya. Kita buat new slide. Sebentar ya. Ini kita catat dulu ya untuk K-nya itu banyaknya variabel bebas untuk penjelas. Nah, variabel bebasnya itu tadi ada 2, yang harga saham dan aset. Jadi kita tulis 2, N-nya itu banyaknya observasi atau sampel. Nah, kita lihat di sini sampelnya itu ada 10 ya. Nih.
10. Habis itu kita DW DU DL. Nah, untuk DU, DL dan DW itu, DU itu Darwin Upper, DL itu Darwin Lower, DW itu Darwin Watson. Nah, untuk DW kita nih 1,870. Nah, untuk mencari Darwin Upper dan Darwin Lowernya itu kita masuk ke tabel nih, tabel Darwin Watson. Nah, untuk K itu tadi 2 dan N itu 10. Nih, kita ke sini. Nah, ini untuk Darwin Lowernya kita copy aja. Untuk Darwin Lowernya itu 1,6413. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Kriterianya gitu dengan Darwin Watson, autokorelasi atau tidak. Sekarang kita akan melakukan coba yang pertama dulu ya. DW lebih kecil daripada DL, terdapat autokorelasi positif. Ini DW dan ini DL, terdapat autokorelasi positif. DW-nya itu 1,870 dan DL-nya itu 0,697. Jadi nggak terdapat autokorelasi positif. Jadi ya kayak gitu. Ini salah. Nah, yang ini kita coba DW lebih besar daripada DU. DW lebih besar daripada DU. Kita lihat DW-nya itu 1,870 dan ini DU ya 70 dan DU-nya itu 1,6413. Ini lebih besar ya. Nah, jadi Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua kita coba yang tidak terdapat autokorelasi negatifnya juga. Sebentar. Rumusnya itu dalam kurung 4 dikurang DW-nya itu 1,870 lebih besar dari DU. DU-nya itu 1,6413. Nah, untuk hasil pengurangan ini hasilnya 2,13 atau 2,130. 2,13 lebih besar dari 1,6413. Nah, jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan tidak terdapat autokorelasi negatif dan di sini juga tidak terdapat autokorelasi positif. Ini masih menggunakan Darwin Watson. Nah, sekarang kita akan melakukan
menggunakan run test. Kita melakukan pengujiannya, analyze for non parametric legacy dialog runs. Nah, sini kita standardized data residualnya aja ya. Kita ini cut pointnya median, kita klik OK. Nah, di sini kita ngelihat yang di sini aja. Seek to talentnya itu 1,000. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi data ini normal untuk melakukan pengujian data selanjutnya. Jadi selesai untuk pengujian normalitasnya. Ya, sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.